Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur pada hari ini kita boleh bisa berkumpul kembali, kita bisa beribadah kembali di minggu yang pertama di bulan September. Dan kita boleh ucap syukur juga semua karena anugerah Tuhan, sehingga pada hari ini kita boleh duduk semeja dengan Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita, semua karena anugerah Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kita sudah dipersatukan dengan Bapa kita yang di surga. Untuk kita duduk semeja dengan Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, kami ucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau limpahkan kepada kami Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan, karena pada hari ini kami bisa beribadah kembali Tuhan, meskipun lewat ibadah online Tuhan. Tuhan, kami mendoakan untuk para pelayan mimbar yang saat ini melayani akan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi kami, Kau berkati kami, Kau satukan roh kami dalam kami melayani Kau Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pelayanan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kami juga mendoakan untuk alat-alat yang kami pakai Tuhan, alat multimedia, alat-alat musik yang kami pakai Tuhan. Engkau kuduskan, Kau sucikan Tuhan. Kiranya melalui alat-alat ini Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga mendoakan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati akan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, roh kami disegarkan kembali Tuhan, dalam kami tetap mengikutkan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati akan jemaat GKI dimanapun mereka berada Tuhan, berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan Tuhan dalam menghadapi hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami boleh duduk semeja dengan Engkau Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bila segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan tentunya dalam nama kami Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup kami. Haleluya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Yesus. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahmu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya ingin jemaat mengatakan ini dengan segenap hati kita. Mari pada pagi hari ini kita muliakan Tuhan dan kita meninggikan akan Tuhan kita. Sebab hanya nama Tuhan Yesus yang layak kita sembah dan layak kita tinggikan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam menyembah, di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran
Kau Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Yesus, kami sembah Kau. Kami sembah Kau dan kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, darah-Mu telah layakkan kami. Oh, Kau yang telah tebus kami, Kau yang telah pulihkan kami Tuhan. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang besar, Kau mulia Tuhan. Oh Yesus, El Shaddai, Kau maha mulia. Haleluya, haleluya Yesus. Nama-Mu sungguh mulia, Engkau sungguh besar Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari katakan, tak usah ku takut, sebab Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Sebab Dia memberkatiku. Sebab itu kami katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, El Shaddai mulia namamu Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara buat pagi hari ini. Kita boleh
kembali mengadakan ibadah kita. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, mohon urapan Tuhan atas kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini. Engkau sudah memimpin akan kami semua. Bahkan sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan sudah memimpin kami, memberikan kepada kami kekuatan, bahkan memberikan kepada kami kesehatan yang baru. Biar kiranya pada pagi ini kami boleh kembali rindu untuk merenungkan, mencari kebenaran daripada firman-Mu. Biar kiranya kami bagaikan rusa yang haus akan air sungai kehidupan, yaitu firman Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami dengan pengurapan-Mu. Urapi juga akan diri hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus. Siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami lebih lagi untuk menerima, bahkan menyimpan kebenaran firman-Mu. Beri kepada kami hikmat akal budi, dan biar kiranya roh yang daripada Tuhan mengurapi akan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelumnya kita akan siapkan hati kita dengan membuka akan kitab Yesaya. Yesaya pasal 41, kita akan baca pada ayat 8 sampai 10. Yesaya 41 ayat 8, 9, 10. Ya. Kalau saudara membawa Alkitab, mari silahkan membuka. Dan saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, banyak orang pada saat ini berada dalam keadaan ketakutan. Berada di dalam satu situasi takut, situasi cemas. Bayangkan, apa orang tidak mengalami ketakutan dan kecemasan pada saat-saat ini, saudara-saudara, ya? Kalau kita lihat penularan daripada virus corona atau yang seringkali disebut COVID-19, saudara, ya, di sana sini terjadi tanpa diduga, saudara-saudara. Mungkin teman atau sahabat kita atau famili kita, orang yang dekat dengan kita, terkena akan virus corona ini. Dan kemudian betapa kagetnya kita, saudara. Tidak lama kemudian kita dengar dia telah dipanggil oleh Tuhan. Bayangkan, saudara, betapa sedihnya kita ini. Betapa kita merasakan kesepian. Orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita, saudara-saudara. Begitu juga dampak daripada pandemi corona ini, saudara-saudara. Pandemi COVID ini, ya, para karyawan, saudara-saudara, ya, mereka bekerja dan mereka harus mengalami di PHK.
ya, sulit untuk coba cari kerja. Yang lain lagi mencoba usaha jualan, wira swasta, tetapi juga saudara-saudara kadang-kadang harus mengalami kegagalan. Kadang-kadang hasilnya tidak mencukupi akan kebutuhan keluarga. Banyak orang berada di dalam keadaan ketakutan, kecemasan, bimbang, khawatir. Nah, itulah yang kita lihat pada saat ini. Namun saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita tadi baca, di dalam kesulitan itu Tuhan hadir. Dalam kesulitan Tuhan hadir. Saudara, apa yang kita lihat dalam pembacaan ini dilatar belakangi dengan Israel yang waktu itu berada di dalam pembuangan di satu negara, yaitu negara Babilonia. Mereka tidak di Yerusalem, mereka tidak di negaranya sendiri. Tidak, saudara-saudara, tapi mereka dibuang jauh di negara asing, di negara Babilonia. Yerusalem sudah dihancur leburkan oleh Raja Babil pada waktu itu, yaitu Nebukadnezar. Dan kemudian banyak orang Israel yang ditangkap, ditawan, dijadikan sebagai budak, sebagai hamba-hamba, dan dibawa ke negeri Babilonia. Nah, di negeri asing ini, di negeri penawanan atau di negeri pembuangan inilah saudara-saudara umat Israel, ya, tepatnya umat Yehuda, saudara-saudara, mereka berada di dalam keadaan bingung, cemas hari demi hari, khawatir hari demi hari, ketakutan hari demi hari. Namun di tengah-tengah keadaan seperti itulah kita jumpai saudara, ada uluran tangan Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada mereka dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Tuhan berkata, engkau telah kupilih, engkau hambaku telah kupanggil, engkau telah kuambil. Nah, ada 3 hal ini saudara, ya, yang kita coba boleh dengarkan. Tuhan memilih, Tuhan memanggil, Tuhan mengambil. Engkau telah kuambil. Saudara-saudara, saya ketarik dengan istilah kuambil ini saudara. Saudara, saya mencoba untuk memberikan satu gambaran, ya, analogi, ya, tentang kuambil. Saudara-saudara, kalau seandainya ada cincin yang jatuh di dalam selokan, dan kemudian selokan itu bukan selokan yang jernih, melainkan selokan yang keruh, airnya keruh, coklat begitu saudara. Pemilik cincin ini saudara tidak akan mungkin bisa mengambil walaupun memakai serok. Dicoba cari serok, tidak bisa kelihatan cincin itu tadi. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus dengan jari-jari daripada lengannya. Dia akan saudara-saudara menyemplungkan tangannya, kemudian dia akan ngopok-ngopok selokan itu tadi, dan dia akan mencari cincinnya itu tadi, karena cincinnya itu berharga. Wah, saudara-saudara, tangannya gelumutan dengan lumpur dari selokan itu tadi, bukan? Tapi saudara, dia harus mengambil cincin itu karena cincin itu berharga bagi dia. Nah, itulah yang dia lakukan. Kata mengambil pengertiannya seperti itu. Jadi harus ada suatu pengorbanan. Tidak cuma pakai serok tidak bisa. Oleh karena gotnya, selokannya itu tadi kotor, keruh. Maka dia harus pakai tangan masuk ke dalam selokan. Dengan jari itu maka dia akhirnya mendapatkan cincin itu kembali. Saudara, sebetulnya hidup kita ini bagaikan cincin yang terhilang. Cincin yang sudah masuk ke dalam selokan. Tuhan tidak bisa mencari kita dengan jalan lain. Kecuali dari surga, saudara, tangannya terulur untuk mencari kita yang berada di dalam selokan yang sudah keruh.
Tapi Tuhan akan cari kita dengan jarinya yang penuh kasih. Dia akan mencari kita karena kita adalah cincin yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, dan Tuhan berjanji sebab itu. Pada ayat selanjutnya, ayat 10, dikatakan saudara-saudara pada ayat 10 begini. Inilah janji Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, janji Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa umat Yehuda, mengapa umat perjanjian ini, saudara-saudara, berada di dalam keadaan takut? Mereka takut. Situasi kayak begitu. Mereka berada di dalam pembuangan di Babilonia. Mereka tidak hidup seperti dulu ketika berada di kota Yerusalem. Tapi sekarang mereka berada di negara Babilonia, negara pembuangan. Dan saudara-saudara, mereka hidup di sana harus bertahun-tahun. Bahkan 70 tahun. Nubuat daripada Nabi Yeremia. 70 tahun nanti baru ada pembebasan. 70 tahun nanti baru boleh pulang kembali ke Yerusalem. Mereka berada di dalam pembuangan. Nah, namun di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara-saudara, pada ayat 10 kita menjumpai satu ayat yang indah sekali. Apa yang Tuhan katakan? Janganlah takut. Janganlah takut. Saudara, kata janganlah takut. Sebenarnya saudara itu bukan penghiburan. Banyak orang berpikir kata ini merupakan kata penghiburan. Kata di mana umat pilihan, umat Yehuda dialem-alem sama Tuhan. Lalu Tuhan datang menepuk bahu mereka dan berkata, janganlah takut. Saudara, kalau kita mempelajari, membaca dengan teliti, di situ sebetulnya dipakai suatu bentuk apa? Kalimat perintah, imperatif. Ya, imperatif. Kalimat perintah. Janganlah takut. Kalau menurut saya ini teguran dari Tuhan. Tuhan menegur. Janganlah takut. Hai kamu, kenapa engkau takut? Hai kamu, kenapa engkau bimbang? Hai kamu, umatku, hamba-hambaku, kenapa engkau berada di dalam keadaan takut, bimbang, khawatir, cemas? Janganlah takut. Nah, kata janganlah saudara, ini bisa coba kita hubungkan dengan ketika Tuhan memberikan perintah, 10 perintah melalui Musa. Saudara perhatikan di situ di dalam Keluaran misalnya, di dalam Keluaran pasal 20 ataupun di dalam Ulangan pasal 6, maka di situ dipakai kata saudara, janganlah, janganlah, janganlah. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, kata Tuhan. Jangan kamu menyembah berhala. Jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, jangan kamu menjadi saksi dusta. Sudah, janganlah. Apakah itu merupakan suatu alem-aleman begitu, saudara? Seolah-olah Tuhan berkata, alah, nak bisa. Mosok suatu perintah begitu, saudara, soal membunuh, akan dikatakan, nak bisa, jangan membunuh. Tentang hal menyembah berhala, nak bisa, mbok jangan nyembah berhala. Masalah berzina, nak bisa, mbok jangan berzina. Mana ada, saudara? Mana ada? Saudara-saudara, itu harus dikatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan menyembah berhala, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, saudara-saudara. Nah, demikian juga halnya dengan masalah takut. Saudara, ini perintah.
janganlah takut. Jadi Tuhan tidak bilang, moga-moga tidak takut ya nak. Mudah-mudahan tidak takut ya nak. Sambil bahu kita ditepuk-tepuk gitu sama Tuhan. Oh enggak saudara. Tuhan tegas. Tegas. Tuhan berkata janganlah takut. Janganlah takut. Tuhan menyertai kita. Karena itu saudara, perintahnya keras. Janganlah takut. Janganlah takut. Perintah Tuhan keras saudara. Nah itu sebabnya saudara-saudara, biar kiranya di tengah-tengah situasi pada saat ini, kita boleh dengar kata-kata firman Tuhan. Perintah Tuhan yang berkata, janganlah takut. Janganlah takut. Ya, enggak pakai nak Isa, mbok jangan takut. Mudah-mudahan ya nak, jangan takut. Enggak. Tuhan cuma bilang janganlah takut. Nah itu sebabnya saudara-saudara, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Ya. Juga di tengah-tengah kesulitan pada saat ini, jangan takut. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang masih belum selesai, jangan takut saudara. Jangan takut. Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Sebab itu Rasul Paulus saudara-saudara, dia katakan begini, saudara, di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-6. Rasul Paulus berkata, mengenai diriku, mengenai aku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Mengenai aku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan. Paulus belajar mengikuti apa yang Tuhan katakan. Janganlah takut Paulus, janganlah takut. Dan Paulus kemudian memberikan jawab seolah-olah kepada Tuhannya. Walaupun surat ini ditujukan kepada Timotius. Seolah-olah Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Sebagai persembahan. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Ini berarti Paulus belajar untuk tidak takut. Tidak takut. Tidak takut terhadap apa saja. Tidak takut. Dan Paulus ingin supaya Timotius, anak rohaninya ini juga tidak takut. Seolah-olah Paulus berkata, lihat aku. Mengenai aku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saudara-saudara tahu, persembahan itu berarti sesuatu yang dibawa di atas mezbah dan kemudian dibakar. Ketika dibakar, daging domba dibakar, apa yang terjadi? Habis. Habis. Jadi saudara, persembahan itu berarti habis. Ya saudara, persembahan berarti habis. Paulus menyadari dirinya habis. Itu sebabnya saudara, dia katakan, darahku sudah mulai dicurahkan. Darahku sudah mulai dicurahkan. 10 cc. Mulai dicurahkan saudara. Ya, 100 cc. 500 cc. Mulai dicurahkan, keluar terus. 1000 cc. 1 liter saudara. Darahku mulai dicurahkan. Saudara-saudara, nah itu sebabnya, maka kemudian kalau kita lanjutkan pada ayatnya yang ke-7, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Bagaimana dengan saudara? Saudara telah memelihara iman. Orang yang memelihara iman saudara, dia dapat berkata seperti Paulus pada ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Untuk saudara dan saya, Tuhan telah menyediakan mahkota kebenaran. Sebab itu mari kita memelihara iman.
Bagaimana iman kita pelihara? Apakah hanya sekedar seminggu sekali pada hari Minggu dengar firman Tuhan? Itu enggak cukup, saudara. Kalau cuma dengar firman Tuhan seminggu sekali pada hari Minggu enggak cukup. Kalau saudara ingin memelihara iman, ya, kalau saudara ingin memelihara iman, lakukanlah tiap hari. Tiap malam kita mengadakan, saudara, yang kita namakan mezbah doa atau mezbah keluarga. Itu akan memelihara iman saudara. Ketika saudara berdoa bersama dengan keluarga, ketika saudara mulai menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ketika saudara kemudian membaca firman Tuhan dan merenungkan, saudara berdoa, saudara mulai memelihara iman saudara. Jangan lupa ya, setiap malam kita masih terus melakukan itu saudara. Tentang jamnya terserah saudara. Kalau saudara bisa mengambil jam 8:30, please silahkan. Atau saudara mengambil, waduh misi terlalu sibuk, isane jam 9, silahkan. Atau saudara bisa, waduh kita masih sibuk ini jam 9, mungkin 9:30, please silahkan saudara. Tapi yang penting setiap malam saudara perlu memelihara iman. Maka imanmu saudara akan terpelihara. Dan ketika iman saudara terpelihara, Tuhan berjanji, engkau akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran diberikan atas kita. Pagi ini saudara, kita duduk semeja dalam perjamuan kudus. Yesus telah mempersembahkan hidupnya di atas bukit Golgota. Karena itu perjamuan kudus mau mengingatkan kepada kita, di atas bukit Golgota itulah tubuh Tuhan telah dipecah-pecahkan, darah Tuhan telah dicurahkan. Dia telah mempersembahkan korban sampai habis. Karena itu dia mati. Dan sebelum dia mati, dia berkata, tetelestai dalam bahasa Yunani. Artinya sudah selesai. Lalu dia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapaknya. Maukah sebelum kita mengambil roti dan cawan minuman syukur dalam perjamuan kudus pagi ini, maukah saudara-saudara mempersembahkan waktu saudara untuk Tuhan? Maukah saudara mempersembahkan tenaga saudara untuk Tuhan? Maukah saudara mempersembahkan harta saudara untuk Tuhan? Maukah saudara mempersembahkan hidup saudara untuk Tuhan? Yesus telah mempersembahkan segalanya sampai habis. Mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Biar kiranya kita pun juga berkata, menyambut apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada kita. Dia bertanya kepada kita, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Apa jawab saudara? Amin. Mari kita berdoa sebentar saudara. Terima kasih untuk pertanyaanmu Tuhan lewat firman-Mu pada pagi ini. Kami mau belajar untuk menjawab. Ketika Engkau bertanya, maukah aku menjadi roti yang terpecah? Kiranya kami menjawab pertanyaan-Mu dengan berkata, ya Tuhan, aku bersedia menjadi roti yang terpecah. Tuhan, aku bersedia menjadi anggur yang tercurah.
Tuhan, aku bersedia menjadi saksi melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Silahkan saudara mempersiapkan roti dan cawan minuman syukur masing-masing, ya saudara-saudara di dekat saudara. Nanti kita akan makan dan minum bersama, mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk darah Tuhan Yesus dan juga untuk tubuhnya yang telah dikorbankan bagi kita. Namun mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita nyanyikan satu pujian. Saya rasa saudara semua bisa, ya, lagu lama. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku, dan seterusnya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendak-Ku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Satu kali lagi, maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendak-Ku, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi, melayani, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi saudara, melayani, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari sebelum kita makan dan minum dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memanggil kami untuk kami makan minum dalam perjamuan kudus. Kami boleh diingatkan untuk tubuh-Mu yang dikorbankan di Bukit Golgota, dan juga untuk darah-Mu yang telah dicurahkan sebagai korban di atas Bukit Golgota. Engkau melakukan semuanya ini untuk kami, mengampuni dosa-dosa kami, memperbaharui hidup kami. Sebab itu Tuhan, hati kami buka untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus, mengingat akan tubuh-Mu yang telah dikorbankan, mengingat akan darah-Mu yang telah dicurahkan. Siapkan hati kami Tuhan, layakkan akan kami, dan biar kiranya pada pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, makan minum dengan penuh syukur. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada malam ketika Tuhan Yesus akan disengsarakan, Dia mengambil roti, dan kemudian roti itu dipecah-pecahkan sambil katanya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untukmu.
Sebab itu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan dengan penuh syukur. Amin. Amin. Mari kita angkat cawan minuman syukur. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan sesudah dia makan, dia berkata, dan cawan minuman syukur ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang dicurahkan karena kamu. Sebab itu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita minum dengan penuh syukur. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, juga ibadah perjamuan kudus. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar. Kami boleh makan dan minum dalam perjamuan kudus. Kami semua disegarkan, kami semua dikuatkan. Kami beroleh penghiburan yang daripada Tuhan. Ketika kami dalam keadaan bimbang, ketika kami dalam keadaan takut, kami boleh diyakinkan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kami menyadari Tuhan situasi pada saat ini, keadaan yang ada di sekeliling kami, kesulitan yang ada, demikian juga pandemi COVID yang masih belum selesai. Tuhan, biar kiranya di tengah-tengah keadaan di mana ketakutan kadang-kadang datang kepada kami, tetapi biar kiranya pada pagi ini kami beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Lewat perjamuan kudus kami boleh diingatkan bahwa Tuhan telah melakukan yang besar untuk kami. Tuhan telah melakukan yang terbesar lewat pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota. Engkau ya Tuhan yang telah mencurahkan darah-Mu. Engkau yang telah mengorbankan tubuh-Mu. Semuanya Engkau lakukan untuk kami. Sebab itu Tuhan, biar kiranya kami boleh melanjutkan hidup kami dengan tetap memandang kepada Tuhan. Ketika kami memandang hanya kepada Tuhan, maka kami beroleh kekuatan. Kami beroleh kembali kesegaran. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, biar kiranya Engkau pun yang menilik mereka satu persatu di rumah mereka, di mana saja mereka berada. Juga ketika mereka beribadah, ketika mereka mengadakan mezbah doa setiap malam, ketika mereka membaca firman-Mu setiap malam, ketika sebagai suatu keluarga mereka berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan, biar kiranya Engkau yang ada di tengah-tengah mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami mengucapkan syukur untuk kasih dan berkat-Mu atas jemaat-Mu, atas pagi hari ini, atas perjamuan kudus, atas kebenaran firman-Mu, atas puji-pujian dan penyembahan, atas seluruh pelayanan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sekarang saudara-saudara, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian,
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau